Banyak banget hal yang bikin gue penasaran sama iPhone 16 series ini. Kayak sesakti apa sih kamera kontrolnya? Padahal pakai action button aja udah bisa kan? Terus gimana Apple Intelligence-nya? Katanya belum ready tuh. Flare-nya masih ada nggak? Fitur-fitur menarik lainnya gimana? Yuk kita cari tahu. Tapi sebelumnya temenin gue pick up iPhone 16 Pro dan 16 biasa di Apple Store dulu ya. Dan yang sekarang kalian lihat ini iPhone 16 Pro Max baru aja gue pick up dan unboxing di Switch Singapura. Karena di Apple Store Pro Max-nya kosong Dan alasan gue kesini supaya bisa sekaligus lihat warna-warna iPhone lainnya ya. Yang menurut gue warna pilihan Apple selalu pas sih. Misalnya warna iPhone 16 base model ini dibikin lebih keluar, tapi bukan yang menor gitu. Hitungannya masih cukup soft. Pinknya lebih kayak pink Barbie mungkin. Terus ada teal dan biru atau ultramarine yang paling cakep menurut gue nih. Buat yang gak suka terlalu ngejreng, ada dua warna aman yaitu putih dan hitam. Tapi kok warna putihnya keren ya? Karena warna lainnya gue berasa ada 3 bagian gitu. Yang pertama warna badinya. Habis itu di kamera modul ada warna body yang dibikin lebih gelap. Dan terakhir hitam di 2 bulatan lensa. Sedangkan putih ini cuma ada 2. Putih di body sama di 2 bulatan lensa warna hitam. Lanjut, kalau base model tadi warnanya lebih fun. Kalau Pro version ini bisa gue bilang lebih classy mungkin. White, black, sama natural titaniumnya sih masih mirip ya. Kalau warna barunya yang desert titanium itu mirip rose goldnya iPhone 11 Pro tapi lebih pudar, ya nggak? Udah yuk kita cus dan unboxing HP-nya dulu nih. Oke, jadi ini dia 2 boxnya yang sama-sama berwarna dasar putih ya. Untuk Pro dan non-Pro. Kalau untuk yang non-Pro-nya itu dia kayaknya lagi tengkurap nih guys. Sedangkan yang Pro version dia lagi telentang pasrah gitu. Oke, kita unbox yang non-Pro dulu. Pas dibuka langsung disambut sama HP-nya yang tengkurap juga ya. Terus ada kabel chargeran braided sama kayak 15 series. Dan yang sekarang itu bentuknya lebih ke oval gitu, dimana sebelumnya bulat. Habis itu ada SIM ejector dan kertas-kertas terlantar yang sayangnya nggak ada stiker Apple guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kamera modulnya sekarang udah berjejer, bukan diagonal lagi. Punya frame aluminium matte finish yang di sebelah kiri ada tombol baru yang namanya action button, ngegantiin silent switch-nya. Terus ada volume dan SIM ejector. Kalau di kanan tombol power dan ini dia, kamera kontrol yang sabar ya. Nanti kita kupas tuntas dalam sekejap. Sekarang unbox yang Pro version-nya dulu. Yang mana? Pertanyaan gua, apakah di dalam iPhone-nya itu terlentang juga sama kayak di gambar? Ya, penonton kecewa guys. Ternyata tengkurap juga ya. Dan selebihnya sama aja sih, dapat kabel charger, SIM ejector, dan kertas terlantar. Plus nggak ada stiker Apple juga. Tada, ini dia penampakan Pro version-nya. Yang punya kamera modul masih sama 3 boba ya, dengan frame titanium. Terus susunan tombolnya sama persis kayak non-Pro. Ada action button dan volume di kiri, power button dan kamera kontrol sebelah kanan. Habis itu gue coba bandingin langsung antara 15 Pro Max dan 16 Pro Max. Dan terlihat untuk bezelnya berasa lebih tipis di 16 Pro Max ya. Cuma dibilang beda jauh juga enggak sih. Sekilas cukup berasa. Untuk ukurannya sendiri emang kelihatan lebih gede ya, tapi pas digenggam menurut gue masih oke sih. Pegang beberapa lama gue rasa udah terbiasa. Kecuali kalau kalian emang loncat pakai dari varian Pro ke Pro Max, baru tuh butuh penyesuaian. Oh ya, buat spesifikasinya kalian langsung lihat di layar aja ya. Yang jelas untuk varian Pro-nya sekarang ukuran layarnya lebih gede ya. Terus gue punya rahasia, kalau refresh rate di base modelnya masih 60. Chipset A18 Pro dan A18 biasa yang beda 1 core GPU. Habis itu kamera di Pro versionnya sekarang ultrawide-nya jadi 48 megapiksel. Sedangkan di base model masih tetap 12 megapiksel. Tapi sekarang bisa autofocus, jadi bisa shoot makro dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita bahas tombol baru yang menurut gua kalau nggak ada ini kayaknya iPhone 16 series bakal sepi peminat ya. Yaitu kamera kontrol. Jadi satu yang cukup gue surprise pas cobain langsung itu kamera kontrolnya. Ternyata posisinya agak ke tengah gitu ya. Jadi jari telunjuk kita itu mesti dikedalamin lagi. Cuma buat gue ngerti sih kenapa mereka taruh agak ke tengah. Karena kalau pakai dalam posisi vertikal gini nggak terlalu bawah juga. Dan karena ini gue masih ngeraba-raba sih gimana cara pegang yang pas. Apakah telunjuk gue nyilang gini? Jadi ujung HP-nya ada di antara jari gue yang kemungkinan bakal nge-touch layarnya. Atau frame HP-nya full nyender di telapak tangan, yang kemungkinan mic-nya ketutup. Atau ngangkat dikit tangan gue ya.
Dan ini pun baru posisi landscape ya. Untuk posisi vertikalnya bakal beda lagi. Serius, nanti gue update lagi ke kalian ya di video reviewnya. Dan buat cara pakainya itu, kita pencet sekali buat buka kamera, pencet sekali lagi buat ambil foto, dan pencet tahan buat ambil video. Kalau mau lihat menu, tinggal pencet secuil aja 2 kali, dan kelihatan ya ada beberapa menu di sini. Yang kita tinggal slide buat pilih. Bisa buat ngezoom juga, tinggal di slide lagi. Dan kalau kita pencet pun berasa cukup responsif nih. Karena kebantu juga gara-gara tiap sentuhan yang kita lakuin ada haptic feedbacknya sendiri. Mau pencet full, toel dikit, ataupun nge-slide. Jadi lebih imersif. Terus kamera kontrol ini bener-bener tombol beneran ya. Jadi kalau dipencet bisa melesek ke dalam. Cuma pertanyaannya sekarang, kalau dipakein case gimana bentukannya ya? Jadi untuk case yang gue pegang dari Zeg ini cukup aman ya. Karena emang dibolongin gitu bagian kamera kontrol. Dan biar pas nge-slide lebih mulus dikasih lengkungannya juga. Buat gripnya juga enak sih. Ada gerigi-gerigi di sampingnya jadi nggak gampang slip. Betul, thanks banget ya buat Zeg yang udah kirimin premium smart bundle-nya yang isinya macam-macam tuh. Selain case ada screen protector, MagSafe power bank, kabel, dan chargeran 67 watt. Kalau kalian minat wajib kepoin link di deskripsi, oke? Tapi sebenarnya ada juga sih tipe case yang nggak bolong gitu. Tapi gue nggak tahu sih pengalaman pakainya kayak gimana. Karena masalahnya itu kalau misalnya pencet sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau di swipe, pertanyaan gue itu apakah hasil swipe-nya bisa ke transfer ke HP-nya? Dan ini dia fitur gacoan gue di 16 Pro ini, yaitu kemampuan buat shoot 4K 120 fps. Dan hasilnya mulus banget ya kalau dilambatin. Beberapa hal yang perlu diperhatiin saat kita pakai fitur ini. Pertama itu action mode-nya itu bakal mati. Terus cuman bisa di lensa utama aja, ultrawide dan tele nggak bisa. Nggak cuman 4K, tapi kita juga bisa shoot HD 120 fps ya. Mungkin buat video vertikal gitu biar nggak banyak makan storage bisa pakai ini. Dan ngomong-ngomong storage, gue sempat bandingin ya, untuk setengah menit video 4K 120 fps, dia dapat file size-nya itu sekitar 350 mega ya. Sedangkan yang 4K 60 itu dia 190 mega. Dan yang 4K 30 sekitar 100 mega. Lumayan ya, tapi nggak double juga sih dari 60 ke 120. Sama satu lagi, saat kita edit videonya bakal ada pilihan buat playback jadi 50%, 25, dan lain sebagainya. Untuk bagian yang dilambatin pun bisa kita ubah dengan gampang di sini ya, tinggal geser aja tuh. Dari sisi mic, sekarang iPhone 16 Pro Max ini punya 4 studio mic apa gitu namanya, yang harusnya bakal lebih baik kalau dibandingin sama 15 Pro Max ya. Gimana, kalian berasa nggak? Sekarang ada sedikit angin-angin gitu juga nih. Bagusan mana? Oke, mari kita ngomongin fitur yang gak kalah keren, yaitu audio mix. Yang mana dari suara hasil rekaman di sini bisa lebih di-enhance lagi ya. Dan dia ada beberapa pilihan nih. Yang pertama standar yang kalian dengar dari tadi. Habis itu ada yang namanya in-frame. Yang mana in-frame ini dia cuma bakal ngambil suara dari yang ada di depan layar doang ya. Jadi kalau misalnya gue balikin, suara gue bakal lebih teredam nih. Dan kalian bisa lihat di sini ada intensitasnya bisa diatur ya. Bisa lebih ditebelin atau dikurangin. Nah, habis itu dia punya lagi yang namanya studio. Studio itu jadi suara kita lebih ditebelin dan suara sekitar itu lebih diredam ya. Sama kayak kita misalnya lagi di dalam ruangan atau di studio. Nah yang terakhir dia ada cinematic yang mana lebih balance dia antara suara sekitar sama suara kita. Habis itu di iPhone terbaru ini, salah satu fitur yang namanya photographic style dapat upgrade ya. Intinya buat yang nggak tahu, simpelnya fitur ini kayak filter tapi cukup kompleks. Karena kita bisa ubah banyak parameter ya, dan nggak cuma sebelum shoot, tapi setelah kelar shoot pun masih bisa kita ubah. Sampai ada slidernya sendiri buat tiap filter yang ada. Kira-kira bakal kepake nggak ya? Buat gue yang awam kayak jarang kesentuh sih ini. BTW salah satu fitur favorit gue di iOS 18 adalah fitur sulap saat rekam video. Maksudnya kita bisa ilangin objek gampang banget dengan tombol pause ini. Tada! Ya, gue tahu ini fitur zaman purbakala Android ya. Tapi ya nggak ada kata terlambat sih buat iPhone kayaknya. Minimal iPhone nih, Cuman sayangnya saat pause kita nggak bisa pindah lensa depan belakang dan sebaliknya ya. Emang sesusah itu kah? Android malah nggak usah di pause, bisa langsung pindah loh. Betul guys, ini bukan collab ya. Collab sama Babang David itu tunggu 1 juta subscriber. Jadi kalau buat yang belum sub, sekarang saatnya. Nunggu itu maksudnya belum sekarang. Masih 400.000 lagi, Fit.
Ditinggalin. Oke, sebelum kita omongin benchmark, gue punya berita baik dan berita buruk tentang Apple Intelligence di HP ini. Berita baiknya, walaupun sebagian fitur-fiturnya kita udah familiar dan ada di Android, tapi gue yakin Apple pasti punya resep sendiri supaya hasilnya lebih wah, dan gue gak sabar sih cobain itu. Tapi berita buruknya, Apple Intelligence ini belum ready di iPhone 16 series ya, yang masih di iOS 18.0. Jadi beberapa fitur kayak clean up yang bisa ilangin objek, terus visual intelligence yang mirip kayak Google Lens dan lain sebagainya belum bisa dicoba. Sebagian fitur-fitur tadi tuh bakal dirilis di iOS 18.1 yang katanya ready di bulan depan Oktober. Dan itu pun masih sebagian ya, sisanya ada yang di akhir tahun sampai tahun depan. Nggak bagus nih. Sama buat dukungan bahasanya sendiri, sekarang masih di US English aja. Terus di akhir tahun ada Australia dan lainnya tuh. Gimana buat bahasa Indonesia? Masih gelap guys. Karena buat tahun depan pun target mereka baru meliputi bahasa Cina, Prancis, Jepang, dan Spanish. Jujur hal ini bikin iPhone 16 series kurang greget ya. Karena berasa beli HP belum mateng aja gitu. Tapi ya mau gimana lagi. Dan hal ini juga dilakuin Samsung sama Google Pixel saat kenalin fitur AI-nya. Next, gimana buat benchmark? Yuk kita tes. Jadi yang gue tes itu adalah 16 Pro Max, 15 Pro Max, dan 16 regular. Dan sebelum kita lihat skornya, secara suhu ternyata 16 Pro Max lebih adem dikit loh dibanding kedua HP lainnya, selisih 2 derajatan. Untuk skornya sendiri jelas 16 Pro Max paling tinggi ya di 1,6 juta. Dan kedua itu ternyata 16 regular loh, selisih 100 ribuan. Gue kira 15 Pro Max bakal lebih tinggi skornya, ternyata paling bontot. Terakhir, salah satu yang cukup menggelitik gua saat bandingin spek antara iPhone 16 dan 15 adalah adanya anti-reflective lens coating. Yang mungkin ini jawaban buat kita-kita yang udah bosen sama flare-nya iPhone. Dan langsunglah gua bandingin, dan sayangnya gua berasa mirip aja sih flare-nya. Atau malah lebih mendingan dikit. Gua kira sih bakal beneran hilang ya. Aduh, PHP lagi deh. Oh ya, kalau kalian pengen jadi yang awal-awal pegang iPhone 16 series ini dan bingung dapetinnya di mana, bisa kepoin just tip rekomendasi gua ya, sg.chipshop. Dijamin aman, email nggak masalah karena bayar pajak resmi. Terus pengiriman cepet juga dengan DHL Express. Nah sekarang gue pengen tanya nih ke kalian guys, kira-kira butuh konten apa lagi ya tentang iPhone 16 seriesnya? Aduin sama HP lain kah? Bahas iOS 18 kah? Coba bantu kasih ide di komen ya. Thank you.